Komunisme ke Indonesia dibawa oleh seorang Belanda, Henk Sneevliet, yang juga seorang Yahudi, yang nantinya membentuk SDV hingga PKI. Jangan lupa, ideologi apapun menyebar lintas benua dan lintas agama, namun pada akhirnya kembali ke persoalan siapa yang kalah dan menang di tiap negara. Terlepas dari latar belakang apapun, bangsa ini belum lupa bagaimana PKI berkali-kali melakukan pemberontakan, dan yang sering menjadi korban adalah keluarga besar Nahdlatul Ulama, baik dari kalangan pesantren maupun rakyat jelata. Ini terjadi karena 3 hal. 1. Di zaman itu keduanya berbagi pangsa pasar yang sama, kaum pinggiran dan pedesaan. 2. Metodologi gerakan yang berbeda. Yang satunya progresif revolusioner atau politbiro tersentral, yang satunya memegang teguh tradisi berguru kepada ulama atau sanad. 3. Pandangan teologis yang bertolak belakang. Yang satu menganggap agama adalah candu, yang lainnya agama dengan segala tradisinya adalah nilai-nilai yang harus dimuliakan dan dilestarikan. Untuk kasus ini, walaupun banyak tokoh komunis berangkat dari Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam, atau keluarga pesantren, tapi pandangannya akan agama yang jumud tetaplah dianggap sebagai candu. Singkat waktu, PKI akhirnya menjadi partai terlarang setelah pemberontakan tahun 1965, tepat tanggal 30 September, ketika perseteruan Dewan Jenderal dan Dewan Revolusi mencapai antiklimaksnya. Kedua kekuatan yang bersaing di sekitar Bung Karno, sang pemimpin besar revolusi, dan presiden seumur hidup versi TAP MPRS _3/1963. Sekali lagi, di video ini tidak akan mengulas terlalu jauh apa yang terjadi, siapa yang bermain dan diuntungkan, atau siapa yang benar dan salah. Biarlah sejarah kelam itu menjadi pelajaran yang berharga bagi bangsa ini untuk selamanya. Yang jelas, ada tragedi kemanusiaan tragis, dibantainya jutaan manusia. Yang pasti, rezim Orde Baru sebagai pemenang menjadikan PKI sebagai partai terlarang. Semua yang berbau komunis akan disikat tanpa mekanisme hukum yang memadai. PKI benar-benar hancur dan terlaknat di Nusantara. Dan tentu saja, momok itu masih menghantui hingga hari ini. Ketika sesuatu dicap PKI, maka konotasinya sangat hina. Stigma ini banyak digunakan untuk membunuh karakter lawan politik, dari tingkatan kampung hingga negara. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Setelah tumbangnya Orde Baru dan memasuki reformasi, Presiden Gus Dur mencoba melakukan apa yang disebut rekonsiliasi 1965. Gus Dur dengan elegan meminta maaf bahwa organisasi yang dipimpinnya ketika itu, yakni NU, dengan jujur terlibat di dalam aksi pembersihan PKI tahun 1965 hingga 1966. I think the army then quote-unquote prepared the nation against communism by blaming the communists on everything. So because of this, then we have to acknowledge thoroughly that if we did a wrong thing, then we have to apologize. Dan selain itu, Gus Dur berupaya menghapus TAP MPRS nomor 25/1966 tentang pelarangan PKI. Artinya, ketika tragedi terjadi, kebetulan PKI di pihak yang kalah, maka korbannya juga jauh lebih banyak. Andai sejarah berkata lain, kemungkinan akan lain pula ceritanya. Disinilah NU berbesar jiwa. Kalau sejak 1948 dan 1965 terjadi serangkaian pembunuhan kiai, santri maupun aktivis-aktivis NU, tetap ingin menghapus kisah kelam itu dengan cara yang bijak. Ibaratnya, NU yang ikut menjadi korban, tapi begitu menang malah meminta maaf dan ingin menghapus stigma buruk demi kebaikan bangsa di masa mendatang. Yang justru aneh adalah banyak yang masih menggunakan framing anti PKI untuk menjatuhkan lawannya, dan itu muncul dari kelompok radikalis yang sebenarnya tidak berkonflik langsung dengan PKI di masa silam. Salah satunya dari ormas terlarang FPI.
yang sudah menjadi rahasia umum adalah tempat bernaungnya banyak Ba'alawi radikal. Para Habib-Habib dari Yaman ini adalah golongan yang paling getol sok anti PKI dan menuding PKI kepada lawan-lawannya, bahkan kepada aktivis-aktivis NU, yang mana di masa silam NU lah justru yang berhadapan langsung dengan PKI itu sendiri. Apabila dirunut dengan jujur, ketua PKI yang terakhir pucuk pimpinannya adalah dari marga Ba'alawi, yakni DN Aidit. Apabila banyak pahlawan bangsa seperti Diponegoro, Imam Bonjol, bahkan pahlawan perang Sepehi Singobarong, Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat diakui sebagai Ba'alawi, yang lucu, mengapa Den Aidit malah tidak diakui oleh kalangannya sendiri sebagai bagian dari keluarganya? Namun pertanyaannya, adakah marga Aidit dari Nusantara? Jawabannya jelas tidak. Aidit atau Aidid adalah nama marga dari imigran Yaman. Dan hal ini sudah diakui sendiri oleh putra Den Aidit, yakni Ilham Aidit. Silakan yang masih berpikiran waras menilai. Apabila ada orang besar, pahlawan dan manusia yang harum oleh sejarah diakui sebagai keluarganya. Apabila ada manusia kalah, tercoreng dalam sejarah, malah ditolak sebagai bagian keluarganya. Maka manusia golongan apakah yang seperti ini? Jawabannya adalah sesuai untaian kalimat pada pembukaan di atas. Atau mungkin kalian punya jawaban lain? Tulis ocehannya di kolom komentar ya bray. Kesimpulannya fix dan valid. Berdasarkan data keluarga, pengakuan putranya sendiri, DN Aidit adalah Ba'alawi. Masih kurang jelas, atau mungkin kebetulan Ba'alawi jadi pentolan PKI. Lalu siapa Ahmad Sofyan dan Fahrul Barakbah? Kedua Barakbah ini jelas tercatat sebagai gembong-gembong PKI, bahkan sempat menjadi anggota parlemen. Mari bertanya dengan jujur, katanya Ba'alawi banyak yang jadi ulama. Apabila banyak ulama Masumi dan terutama NU menjadi korban konflik dengan PKI, sekarang mari bertanya dalam hening dan senyap. Adakah ulama dari Ba'alawi yang menjadi korban dalam konflik dengan PKI? Silakan cari jawabannya pada rumput yang bergoyang. Sekarang kita runut, benarkah Ba'alawi anti komunisme yang sejati? Sejarah mencatat, Yaman Selatan termasuk Provinsi Hadramaut adalah negara di dunia Arab kawasan Timur Tengah satu-satunya yang menerapkan ideologi komunis sebelum penyatuan dengan Yaman Utara yang lebih makmur dan maju. Di Yaman Selatan berdiri National Liberation Front atau NLF tahun 1963 yang berhaluan komunis. Dan tak ingin negaranya dikuasai komunis, maka kaum nasionalis mendirikan Front for the Liberation of Occupied South Yemen atau FLOSAI tahun 1965. Awalnya FLOSAI lebih kuat karena didukung Mesir, namun ketika Mesir kalah dari Israel, terpaksa FLOSAI ditinggalkan sendirian melawan komunis, sehingga negara Yaman yang komunis secara tidak langsung mendapat bantuan Israel. Dan sebagai negara komunis, lazimnya menetapkan satu partai tunggal, yaitu Partai Sosialis Yaman, yang merupakan gabungan dari banyak faksi partai haluan kiri, Marxisme-Leninisme. Partai Sosialis Yaman sendiri yang berhaluan Marxis ternyata masih dipimpin oleh Ba'alawi, yaitu Abdurrahman Assegaf yang cukup lama menjadi sekjen partai dari 2015 hingga sekarang. Dan salah seorang pentolan partai yang lain, Haidar Abu Bakar Alatas, juga pernah menjadi Perdana Menteri Yaman tahun 1990 sampai 1994. Bahkan Syekh Ali Al-Jufri, ulama keturunan Yaman yang tinggal di Uni Emirat Arab yang sering mondar-mandir ke Indonesia, adalah putra dari Abdurrahman Al-Jufri, mantan Wapres Yaman Selatan dan Ketua Asosiasi Politisi Berhaluan Kiri atau MOWJ yang memberontak kepada Yaman Bersatu lalu mengasingkan diri ke luar negeri. Jadi melihat data-data di atas, apakah masih layak bangsa ini terbelah oleh isu PKI? Apalagi mantan-mantan aktivis dari Ormas terlarang FPI masih suka mengembangkan framing jahat ini. Padahal keluarga mereka sendiri banyak yang jadi gembong komunis, baik di Indonesia apalagi di Yaman. Sebagai bangsa,
Mari kita jadikan tragedi di masa silam sebagai pelajaran berharga dan bukan sebagai narasi jahat membunuh karakter lawan-lawan politik kita. Apalagi banyak musang berbulu domba. Golongannya sendiri banyak yang komunis, tapi golongan lain yang dituduh PKI. Itu namanya maling teriak maling. Sudah selayaknya kita harus melek sejarah agar tidak gampang dibodohi dan dijadikan korban sebagai budak oleh para kelompok imigran yang inginnya selalu dihormati dan diagung-agungkan dengan pamer dan jual nasab. Mari kita kembali ke Pancasila sebagai dasar pemikiran berbangsa dan bernegara, bahwa di mana kita mengakui ketuhanan pada sila pertama sebagai yang paling tinggi kedudukannya, paling sakral kesuciannya. Menodai kesucian suatu agama adalah musuh dari semua agama, dan kesucian itu termasuk tercoreng ketika manipulasi sebagai turunan Nabi untuk mengkooptasi umat.